Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah siang ini ataupun sore ini kita bisa bertemu bersama-sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi wabah corona ini. Siang ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan kebijakan maupun pelaksanaan terhadap tanggap darurat COVID-19 ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Bupati Banyuwangi, Pak Anas, kemudian Bapak Wali Kota Semarang, Pak Hendi, kemudian Pak Bupati Sleman, Pak Sri Purnomo, juga Bapak Gubernur Bali yang diwakilkan Bapak Sekda, karena Pak Gubernur ada rapat yang lain yang waktunya bersamaan, dan juga penanggap dari Fakultas Hukum UI, Pak Dr. Harsanto, dan juga dari Studi Pembangunan ITB, Bapak Dr. Furkon. Dan hari ini ada terjadi karena ada kerjasama antara Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, yaitu asosiasi bagaimana kita, society yang terdiri dari pemerintah, akademia, maupun industri dan komunitas pada umumnya bergabung dalam menjadi mitra pembangunan menuju Indonesia Cerdas. Dan juga Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas yang saya mendapat amanah di situ, dan tidak lupa kita juga kerjasama dengan APEKSI dan APKASI. Ketua APKASI, Pak Anas, kebetulan ada di sini, yang menjadi salah satu narasumber. Kemudian APEKSI kita juga sering melakukan suatu kerjasama, sudah 2 kali kita melakukan suatu FGD ataupun webinar ini, dan kali ini kita menggabungkan antara APEKSI, APKASI, APIK, dan juga Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Jadi sekali lagi terima kasih pada partisipan, pada APEKSI dan APKASI. Hari ini kita akan hadir 4 narasumber. Pertama dari Banyuwangi, Pak Anas, yang sudah banyak inovasinya, dan juga Pak Hendi dari Semarang, dengan inovasi-inovasi yang ada di Semarang. Kemudian Pak Bupati Sleman, juga dengan inovasi-inovasi di Sleman, dan Bali, dengan segala inovasi-inovasi di dalam menghadapi masalah yang tidak sederhana, yang masalah rumit ini. Dan hari ini kita berharap juga mendapatkan suatu pandangan, satu respon dari 2 responder kita, dari UI dan dari ITB. Dan tentu saja nanti ada tanya-jawab dari peserta. Sesuai dengan agenda, kita ingin mendengarkan pertama dari Bapak Bupati Banyuwangi terkait dengan bagaimana Banyuwangi inovasi-inovasinya dan kebijakan-kebijakannya terkait dengan tanggap darurat COVID-19 ini. Demikian, Pak Anas, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Suwono, Pak Wali Kota Semarang, Pak Bupati Sleman, Pak Noval Basri, Bu Dewi, dan para pembicara yang lain. Baik, terima kasih. Saya kira sekarang ini Pak, kita semua diuji kepemimpinan di tingkatannya masing-masing, karena memang masalah COVID ini belum ada rumus sebelumnya. Saya kira begitu. Dan saya kira hampir semua daerah punya inovasi di tempat masing-masing sesuai dengan keperluan dan kearifan lokal. Tapi intinya adalah terkait ada 2. Pertama adalah problem kesehatan, supaya orang tidak menularkan yang sakit kepada yang sehat. Kira-kira kita sedang mengerjakan semuanya, memisahkan antara minyak dengan air. Yang sehat ini supaya tidak tertular dengan yang sakit. Kita di penyeberangan terutama dari Bali, Pak, kita ini banyak orang masuk ke Banyuwangi. Kita begitu masuk langsung pakai NIK, kita dengan digital, maka begitu dicek, mereka nama akan langsung tersebar ke desa-desa lewat program Smart Kampung. Di mana desa kami sekarang 189 desa telah terhubung dengan fiber optik, sehingga ini memudahkan pendataan desa-desa masyarakat yang akan menuju ke desanya masing-masing. Kemudian kami ada GOR untuk tempat transit mereka. Setelah itu baru kita dorong,
kita kirim untuk kita masukkan ke desa masing-masing di Kabupaten Banyuwangi. Nah, program Smart Kampung ini bisa langsung naik. Nah, program Smart Kampung inilah yang sekarang sudah mulai jalan dan ini adalah bisa langsung dinaikkan Mas materinya. Cuma segitu ya. Ada pencegahan penyebaran COVID, ada penyaluran jaring pengaman sosial, ada pemulihan dampak ekonomi. Next. 25.000. Iya, kemudian kita ada juga isolasi warga dengan pembatasan gerak. Saya kira ini hampir dikerjakan oleh banyak teman-teman di semua daerah, saya kira hampir sama. Kami ingin lewati saja, Bapak sekalian yang saya hormati. Dan ini kami punya data real time, setiap orang yang datang di checkpoint kita dengan sistem Smart Kampung itu, sehingga total berapa orang yang masuk dari Surabaya, kemudian dari Jember, begitu juga orang masuk dari penyeberangan di Bali. Nah, pendataan terintegrasi ini sangat terbantu oleh sistem teknologi yang dimiliki dengan Smart Kampung yang kemudian terkoneksi dengan desa-desa di tempat kami. Smart Kampung ini bukan hanya mendata ini saja, tapi memudahkan orang untuk yang mengentry nama yang double-double langsung nyala di desa masing-masing dan juga di tingkat kabupaten. Sehingga ini memudahkan verifikasi data penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Tetapi memang masalahnya saya kira Pak Wali Kota Semarang sama Pak Bupati Sleman, nama yang sudah kita verifikasi begitu kirim di Jakarta, itu sebagian karena mungkin problem teknis di Jakarta, maka turunnya masih data yang lama. Sehingga orang miskin, orang kaya, begitu juga orang yang pindah, orang meninggal, sebagian masih dapat. Kita dengar kemarin di Trenggalek, Wakil Ketua DPRD juga masih dapat BLT misalnya. Tetapi kita tidak ingin mencari titik mana yang lemah, tetapi di Banyuwangi ingin menyelesaikan ini, maka yang selip-selip kemudian kita atasi dengan GPS yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian, ini kemarin yang masalah yang muncul, sehingga di Banyuwangi target kami setiap masalah yang muncul kita atasi dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Ibu dan Pak sekalian yang kami hormati, sekarang ini masalahnya adalah banyak beban yang dimiliki oleh para kepala desa. Maka ternyata Pak Prof. Suwono, Vikon itu sudah berkali-kali dikerjakan, tapi karena latar belakang kepala desa berbeda-beda, kadang menangkapnya berbeda. Maka inovasi kami kemudian turun keliling ke kecamatan-kecamatan untuk menjelaskan ke desa-desa terkait dengan masalah-masalah yang muncul ini untuk bisa diselesaikan. Begitu juga karena problem ini agak rumit di desa-desa, mungkin di kota atau di tempat Pak Bupati Sleman mungkin berbeda, saya minta semua desa memampangkan daftar penerima bantuan, baik itu PKH, BPNT, BLT desa dan seterusnya. Bahkan bukan hanya dipampang di desa-desa, tetapi juga dipampang di kecamatan dan di masjid-masjid dan gereja. Sehingga dengan demikian target kami orang jadi tahu masalahnya sudah masuk apa belum di daftar ini. Nah, begitu juga kami siapkan posko-posko setiap desa dan juga kecamatan sehingga mereka bisa datang secara manual. Bagi mereka yang tidak datang secara manual, kami siapkan pelaporan online. Di dalam pelaporan online ini masyarakat langsung bisa tahu dia masuk apa tidak, dan yang tidak masuk mereka bisa mengusulkan tetangganya atau dirinya sendiri untuk mendapatkan bantuan. Tetapi ini basisnya NIK. Maka jika misalnya ada si Dedi mengusulkan tapi bapaknya sudah dapat dengan NIK yang sama, kalau double maka mereka tidak bisa dapat. Sekarang yang daftar lewat ini Pak baru 4 hari ini sudah 1.500-an, nanti tinggal kita verifikasi. Inilah cara kami selain manual tadi lewat pengumuman-pengumuman, pendaftaran dan komplain lewat online ini kami siapkan. Nah, dengan demikian harapan kami soal sosial ini juga bisa teratasi dan juga soal kesehatan juga bisa kita antisipasi dengan baik. 2 hari ini kami sedang melakukan rapid test massal di beberapa pusat perbelanjaan. Nah, rapid test massal ini kami perlukan untuk memastikan bahwa memang ruang-ruang publik ini untuk dipastikan untuk sehat atau tidak masyarakatnya, pengunjungnya. Dan kami telah mengusulkan 6 rumah sakit di Banyuwangi menjadi rumah sakit rujukan, karena Banyuwangi adalah kabupaten yang paling luas di Jawa Timur, sehingga dengan begitu kami mengusulkan 5 rumah sakit, alhamdulillah baru dikabulkan. Tentu tantangan setiap daerah berbeda-beda, terutama teman-teman di luar Jawa, saya kira akan menghadapi tantangan juga sangat kompleks terkait dengan rumah sakit rujukan ini yang yang saya dengar dari teman-teman ini. Yang terakhir Ibu, ini ruang-ruang isolasi yang maraton kami siapkan. Kami siapkan di daerah ada 94 ruangan isolasi juga sudah selesai.
dan sekarang sudah siap dan mudah-mudahan ini semua sia-sia persiapan yang kami kerjakan. Tentu Prof. Sahono, tantangan daerah sangat berat dari sisi anggaran. Banyuwangi saja kami asumsikan kalau ini sampai bulan Desember, Banyuwangi defisit kurang lebih 500 miliar. Terkait dengan asumsi misalnya PAD kami turun sampai turun sampai 50%. Kalau opsi optimis itu kan Juni katanya, tapi yang Singapura menyatakan kurang lebih September Oktober. Maka kami bikin prediksi sampai Desember. Tentu kemampuan anggaran setiap daerah berbeda-beda, tetapi kami terus berjibaku bagaimana mengatasi kebutuhan anggaran dan juga alternatif-alternatif masalah yang disiapkan oleh teman-teman di eksekutif dan juga di legislatif. Mungkin ini dari kami, Prof. Sahono. Jika ada pertanyaan, mungkin kami akan jawab jika bisa kami jawab. Matur nuwun, Prof. Terima kasih Pak Bupati Banyuwangi, Pak Anas, yang telah menyampaikan inovasi Banyuwangi, termasuk dengan transparansi smart kampung dan dengan adanya fiber optik yang terhubung di hampir semua kelurahan ya. Dan kemudian juga bagaimana warga itu mendapatkan suatu pengumuman bahwa warga A sudah mendapat, warga B sudah mendapat dan sebagainya. Jangan sampai yang dapat, yang lebih dari satu, yang ada yang lain yang tidak dapat. Ini banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Saya kira ini satu inovasi yang sangat baik, gabungan antara teknologi dan tata kelola yang ada di Banyuwangi. Nah, mungkin kita lanjutkan dulu dengan Pak Wali Kota Semarang. Monggo Pak Hendy. Ya, terima kasih Prof. Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, ada Mas Aswar, ada Pak Sripur, ada Pak Wayan Koster, serta para penanggap dari ITB maupun UI, ada Pak Tumbagos Furkon dan Pak Harsanto Nursedi, serta semuanya yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Saya setuju yang disampaikan Mas Aswar Anas bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah pengalaman baru buat suatu wilayah, daerah, termasuk negara kita. Dan di sini kita dituntut untuk bisa mengerti banget apa yang harus dilakukan, terutama untuk membuat wilayah masing-masing ini tetap stabil, kondusif, dan juga warganya tidak terkena penyakit COVID atau jauh lebih sehat. Maka kalau saya boleh sampaikan, dampak langsung dari COVID ini ada tiga bagian. Pertama dari sisi kesehatan, intinya waktu itu problemnya tentang APD yang kurang, kemudian tentang masker yang susah, atau hand sanitizer dan lain-lain yang hari ini sudah lewat nih Prof. Kita semuanya sudah berkreasi, termasuk daerah-daerah lain juga berkreasi, APD ada yang dibuat oleh UMKM, ada yang kemudian oleh Balai Latihan Kerja, termasuk masker dan seterusnya. Sekarang urusan itu sudah beres, tinggal kemudian kita percaya sama teman-teman medis untuk kemudian menyembuhkan dan menurunkan angka penderita COVID-19. Nah, di bagian selanjutnya yang saat ini sedang ramai adalah dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dari orang yang tadinya selalu berinteraksi, kemudian harus dibatasi kegiatannya, orang yang tadinya mereka bebas untuk melakukan aktualisasi, termasuk mencari nafkah sehari-hari, sekarang harus dibatasi. Maka muncullah sebuah persoalan besar, yaitu persoalan yang namanya ekonomi, yang orang kemudian sekarang mengatakan terkena dampak. Dari mulai swasta, dari mulai kelas besar, menengah, sedang, bahkan saya juga sepakat sama Banyuwangi, kita ini juga lagi menata anggaran, karena kalau sampai berlarut-larut, maka daerah bisa tidak membangun. Karena pendapatan kita, terutama dari sektor jasa ini kan sangat pengaruhnya, orang tidak mau datang ke Semarang karena mereka takut dan juga ada pembatasan kegiatan. Nah, di bagian ini kami mencoba menyalurkan namanya jaring pengaman sosial yang kita mulai dari bulan April yang lalu. Bulan April yang lalu kekuatan APBD Pemkot kita menyalurkan 90.000 paket sembako. Kurang lebih breakdown-nya adalah warga miskinnya 3,98%, ekuivalen 64.000, kemudian yang kena PHK, kemudian yang dirumahkan, ada usia rentan, lansia, dan lain-lain, kita hitung sekitar 25.000. Sehingga 90.000 kami anggap waktu itu cukup. Ternyata nggak cukup, Prof. Kita tambahin lagi dari gotong royong PNS, terkumpul 30.000 paket sembako. Kita distribusikan lagi. Masih belum cukup.
ditambah lagi kemudian CSR dari beberapa perusahaan sekitar 25.000, masih belum cukup. Maka kemudian muncullah sebuah evaluasi terhadap distribusi bulan April. Intinya adalah dari total 531.000 KK yang ada di Kota Semarang, kami prediksikan kami harus bisa membagi lebih dari separuh jumlah KK tersebut. Karena sekarang yang menerima bantuan ini tidak hanya warga yang tidak mampu secara dari data awal, tapi bahkan beberapa rumah yang kami anggap rumahnya itu bagus, orang punya mobil, punya motor, mereka sekarang berebutan juga mendapatkan paket sembako ini. Nah, yang di bulan Mei ini kemudian kita kolaborasi dengan bantuan dari pusat, Kemensos, dengan provinsi, kita distribusi 339.000. Maka dari hasil distribusi yang saat ini sedang berjalan, kami mendapati beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Pertama, ternyata dengan pola distribusi yang periodenya tidak sama waktunya, ini menimbulkan sebuah potensi konflik. Orang kemudian mengatakan yang sudah terima di dalam minggu pertama, dia mengatakan waktu distribusi minggu kedua belum terima, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang evaluasi berikutnya adalah terkait dengan adanya beberapa oknum RT, RW, atau bahkan lurah yang karena ketidakenaan mereka dengan tokoh warga setempat, akhirnya memasukkan nama-nama yang semestinya nggak dapat bantuan. Dan yang ketiga kita dapati juga ada kemudian para penerima yang nakal, yang kemudian mereka mengatakan belum menerima, atau kemudian mereka mengatakan bantuan sosial tunai 600.000 hanya diterima 400.000, sisanya dipotong di tingkat kelurahan. Ini pasti sudah sangat jelas hoaxnya. Karena bantuan sosial tunai itu kan diberikan di kantor pos, tapi dia mengatakan di kelurahan. Nah, ini kondisi yang kemudian membuat kami harus menyampaikan nama-nama dan alamat ini secara transparan lewat sebuah portal kami di web siagacorona.semarangkota.go.id. Di dalam siagacorona.semarang.go.id ini semuanya lengkap. Mulai ada kebutuhan atau persediaan logistik, persediaan alat-alat kesehatan, jumlah pasien hari ini, sampai yang terakhir yang kita kembangkan adalah terkait dengan distribusi bantuan sosial tunai dan paket sembako. Masyarakat kemudian bisa memantau di situ. Nah, dengan harapan kita bisa lakukan evaluasi berdasarkan masukan masyarakat, portal dan web ini kemudian kita anggap sebagai bagian transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Dan ini sudah mulai banyak digunakan. Selain lapor handy, selain juga call center 112 yang hari ini terus kita pakai untuk bisa mendengar keluhan dari masyarakat. Yang kedua, Prof. Ono dan semuanya narasumber, Semarang sampai dengan hari ini kami dan seluruh kota di Jawa Tengah belum ada yang menerapkan PSBB. Kami mencoba mengevaluasi apa yang sudah dilakukan daerah-daerah lain terkait dengan PSBB. Terutama bagaimana kemudian keinginan besar masyarakat Kota Semarang yang sampai detik terakhir sebelum kami memutuskan membuat sebuah inovasi yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat masih terbelah dua. Yang satu mendukung PSBB, yang satu kemudian menolak PSBB. Alasan menolak PSBB adalah alasan yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Mulai dari kelompok atas, menengah, sampai teman-teman PKL mengatakan, Pak, meskipun ekonomi melambat, biarkan kami tetap berusaha. Biarkan kami tetap berjualan. Karena kami butuh makan. Nah, akhirnya jalan tengah daripada dua pendapat ini kami putuskan PKM. Apa bedanya PKM dengan PSBB? Nggak ada bedanya, Prof. Sama-sama membatasi kegiatan masyarakat. Tapi perbedaan besarnya adalah warga, masyarakat, sepanjang dia mampu menerapkan SOP protokol kesehatan, dia masih boleh membuka unit usahanya, boleh membuka restorannya, boleh membuka PKL. Syaratnya jam 8 malam semuanya harus tutup. Kecuali dia kemudian mampu menunjukkan kepada kita bahwa setelah jam 8 yang dilayani adalah pesan antar atau take away, atau kalau di dalam bahasa kita namanya bungkus, Prof. Nah, ini terus kita kembangkan sampai di tingkat pabrik, kawasan industri besar. Kami sudah masuk ke tempat-tempat mereka, saya bilang, harus ada pembatasan jumlah pekerja panjenengan. Tidak untuk dirumahkan, tapi diatur waktunya.
Misalnya tadinya mereka bekerja dari pagi sampai sore 400 orang, saya minta ada pembatasan kegiatan 200 pagi sampai sore, dibuat shift berikutnya 200 lagi. Sehingga bisa diatur jaga jarak dan juga SOP protokol kesehatan. Nah, sanksi-sanksi terhadap hal ini, kita lebih pada sebuah kondisi yang sifatnya persuasif. Seperti ke pabrik-pabrik saya bilang, saya nggak PSBB loh, karena masukan panjenengan. Panjenengan tolong bantu saya, terapkan hal yang namanya SOP kesehatan. Kemudian yang di tempat restoran saya juga mengatakan begitu. Kemudian yang di PKL saya mengatakan begitu. Tapi pada saat setelah kita berjalan memasuki minggu kedua, kita tegas, Prof. PKL, pasar yang kemudian masih melanggar, mohon maaf, kalau pasar hanya sampai jam 10 pagi. Tapi PKL yang lebih dari jam 8 malam, kita gulung, Prof, tendanya. Tapi besok mereka kemudian boleh jualan lagi sepanjang mematuhi aturan yang ada di dalam perwal PKM. Pasar juga begitu. Pedagangnya dia nggak pakai masker, langsung kita tutup lapaknya, kita tutup kiosnya. Tapi mereka besok kemudian boleh melakukan aktivitas syaratnya pakai masker. Restoran juga begitu, Prof, dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah ternyata kunci daripada semua untuk memutus mata rantai COVID-19 cuma satu. Bagaimana kemudian warga ini berdisiplin dengan yang namanya pembatasan kegiatan, SOP kesehatan, dan jaga jarak. Jadi kalau saya bilang garda terdepan untuk bisa memerangi COVID hari ini adalah masyarakat. Dengan cara mereka memutus mata rantai, dengan cara mereka kemudian menjaga kesehatan, pakai masker, tangan selalu bersih, kemudian jaga jarak. Kalau itu dilakukan secara baik dan dilakukan secara masif, maka insya Allah tidak perlu sampai ke tangan medis. Kami sebut rekan-rekan medis hari ini adalah garda terakhir. Karena begitu sampai rekan medis, ujungnya hanya satu, sembuh atau tidak sembuh. Nah, ini yang terus kita sampaikan kepada masyarakat, dan alhamdulillah ini kita sudah berjalan hari ke-16, Prof. Hari ini kurva kita sudah mulai melandai. Yang tadinya tanggal 26 April, karena periode kita ini mulai 27 April, 26 April itu untuk penderitanya mencapai, mohon maaf, 134, sekarang tinggal 54 yang positif COVID. Yang tadinya kesembuhan di tanggal 26 April itu ada 70 orang, sekarang sudah 211 orang yang sembuh. Kemudian PDP-nya yang tadinya mencapai 297 pada 26 April, sekarang 88, termasuk ODP. Dan dalam kurun waktu 26 April sampai sekarang, jumlah meninggal ini karena COVID ada 30 orang. Jadi tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban yang meninggal lagi selama 16 hari PKM dilaksanakan. Saya rasa pembukaannya begitu, Prof. Kawan-kawan sekalian, nanti kalau ada hal-hal yang harus kami jelaskan lagi, kami akan siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Indi. Saya kira tadi juga sudah disampaikan bagaimana Semarang dengan inovasinya, dengan menggerakkan masyarakat lumbungnya, dan juga bagaimana masyarakat saling mengingatkan begitu ya, agar terjadi suatu kegiatan yang tetap ada aktivitas sehingga ekonomi tetap masih bisa bergerak. Dan awalnya ada dua pendapat, yang satu harus berhenti, yang satunya masih bisa bergerak. Alhamdulillah tadi sudah bisa ceritakan bagaimana Semarang bisa terus melakukan tanggap darurat terhadap COVID ini. Mungkin berikutnya Pak Bupati Sleman, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Prof. Sono sebagai hostnya. Kemudian kawan kita, ketua kami, yaitu Pak Abdul Azwar Anas dari Bupati Banyuwangi. Teman juga Pak Wali Kota Semarang, Ya, Pak Mas. Indar Pribadi. Dan kemudian yang mewakili dari Pak Wayan Koster, yaitu dari Provinsi Bali. Dan juga ini dari para penanggap yang dari ITB, yaitu Bapak Tubagus Furkon, dan juga dari UI Bapak Indra Irsanto Nursandi, dan para peserta semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, kemudian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu walaupun dalam jarak jauh. Sebagaimana juga tadi Pak Bupati Banyuwangi dan juga Bapak Wali Kota Semarang, kami prinsipnya tidak jauh berbeda. Apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman adalah kita dalam rangka bersama-sama memerangi COVID-19 itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai kami pada gugus tugas COVID sampai di tingkat padusunan,
yang ada di dusun-dusun, di desa-desa yang ada di wilayah kami Kabupaten Sleman. Ada beberapa hal memang tadi juga sama, kami prinsipnya dengan adanya COVID ini, PAD kami bisa turunnya sekitar 500 miliar, karena kami di Kabupaten Sleman adalah sektornya adalah sektor jasa, perdagangan, pariwisata. Nah, ini semuanya menjadi berhenti, kemudian kampus semuanya tutup, kemudian mahasiswa yang lebih dari 200.000 mahasiswa semuanya pulang kampung, sehingga sektor-sektor jasa perdagangan itu menjadi drop. Kemudian apa yang kami laksanakan, kami di Kabupaten Sleman, transparansi kami juga kita buka, kalau warga masyarakat Sleman siapapun yang kepengen tahu perkembangan PDB berapa, OTG berapa, kemudian yang konfirmasi yang positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, kami bisa dilihat di dashboard kami, yaitu dengan kita buka dengan COVID tracer .sleman.cup, kemudian .go.id/dashboard. Ini setiap saat real, perubahan satu persatu, ada penambahan berapa, itu selalu bisa dilihat secara real di Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan, kami informasikan di Kabupaten Sleman itu kalau kita bicara hari ini, itu yang OTG orang tanpa gejala itu ada 1.662, sehari kemarin dengan sekarang sudah tambahnya ada 44 orang. Kemudian OPD, orang ODP, ini kemarin satu hari kita ada tambahan 57, kemudian PDP-nya ada 462, yang seharian sebelumnya tambah 2. Perlu kami sampaikan bahwasanya di Kabupaten Sleman itu kan kita sebetulnya ya sama kami sudah terjadi transmisi lokal di beberapa. Kami kan ada yang pertama adalah kaitannya dengan jamaah tablik, kemudian di Yogyakarta itu menjadi satu, di samping jamaah tablik di Sleman, kemudian kabupaten tetangga juga ada jamaah Kristen GBIP itu yang ada pertemuan di Bogor, Semarang, kemudian dilanjutkan pertemuan di Yogyakarta, ini juga menjadi klaster tersendiri. Nah sekarang yang ramai sedang dibicarakan di Kabupaten Sleman adalah klaster untuk super grosir, untuk pusat kulaan Yogyakarta yang ada di Jalan Magelang, yaitu Indogrosir. Itu perjalanannya kami begitu ada kasus nomor 79 dari Yogyakarta, kalau di Sleman nama kasusnya adalah 5.39, itu sebenarnya mereka yang positif nomor 39 di Kabupaten Sleman. Satu, karena mereka tidak jujur, kemudian baru tahu sekian hari kemudian, kami langsung meluncur ke Indogrosir, kita ambil tanggal 2 Mei itu 10 orang kita rapid test, kemudian yang 5 menjadi reaktif. Tanggal 4 April kita rapid test karyawan Indogrosir 94 orang, kemudian yang reaktif ada 30. Kemudian tanggal 5 Mei kita rapid test semuanya total ada 196, karena di situ satu Indogrosir itu karyawannya kurang lebih 300-an, itu 27 orang, sehingga itu semuanya kita ambil, dan pada hari kemarin, hari tanggal 12, 13, 14 kami kembangkan untuk mengejar keseriusan kami adalah orang yang belanja di Indogrosir dari tanggal 19 sampai tanggal 4 Mei itu kita siapkan untuk rapid test 1.500 orang, kemudian hari pertama 500 itu yang datang 461, reaktifnya ada 20. Kemudian kemarin tanggal 13 kita rapid test yang kedua 500 orang yang datang mereka 425, terjadi reaktif ada 19. Kemudian hari ini selesaikan belum ada laporan. Ini semuanya yang positif, kemudian kita dorong semuanya kita masukkan ke yang reaktif, kita masukkan ke asrama haji yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian kita siapkan dokter, kita siapkan tenaga medis. Nah, urutan berikutnya mereka yang reaktif itu kita swab, begitu nanti masuk rumah sakit, mereka karena di swabnya positif, kita dorong rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman. Kami rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman itu ada yang mendapatkan SK Gubernur ada 11, ditambah 1 rumah sakit Sarjito. Kemudian itu belum cukup bagi kami keluarkan SK Bupati untuk rumah sakit rujukan yang di luar Gubernur ada 13 rumah sakit yang kami jadikan rujukan untuk berdasarkan SK Bupati, ditambah 25 puskesmas. Nah inilah yang mendorong kita untuk
memerangi COVID secara serius yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, betul sekali apa yang menjadi bagian dari kesehatan ini akan berdampak pada ekonomi. Kami tadi sudah kami sampaikan, kami PAD saja kami turun 50%, sekitar 500 miliar dari kita mestinya akan dapat hotel, restoran, kemudian segala macam kegiatan itu bisa turun. Belum lagi dari DAU pusat kami dipotong 10%, dan kemudian juga ada beberapa DAK yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Kemudian yang terkait dengan kita pemulihan ekonomi, kami pasar tradisional di bawah Dinas Perindak Kabupaten Sleman, kita upayakan untuk bagi masyarakat yang takut untuk datang ke pasar, kita siapkan, kita dampingi mereka menggunakan pemasaran secara online. Pemasaran secara online 220 pasar tradisional di bawah kendali Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mereka sudah melaksanakan dengan kita berikan bimbingan teknis strategis untuk pemasaran online. Nah, kemudian pertama ketika mereka online masih dikirim oleh tenaganya sendiri, sehari 2 hari ternyata peminatnya banyak sekali. Mereka kewalahan untuk bisa mengirimkan bagi order yang datang ke pasar tradisional untuk disampaikan beli sampai kemudian sampai ke rumahnya, kewalahan. Kami kemudian cepat-cepat menggandeng dari Grab. Nah, dengan Grab itu PT Grab Indonesia kita ajak MOU, kemudian mereka siap untuk mengantarkan, dan ini ternyata luar biasa walaupun di pasar tradisional itu order baik lewat Grab itu bisa satu hari itu dengan transaksi bisa lebih dari 50 juta dan kemudian terus meningkat tiap hari peningkatan karena dengan pelayanan servis yang itu dengan sangat terbuka, transaksinya juga ditambah dengan ongkos memberikan pekerjaan pada Gojek di Sleman, dan juga Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka yang selama ini Gojek itu pada umumnya mereka tidak banyak yang drop, tapi justru dengan GoSend kemudian GoFood ini mereka jadi ramai sekali untuk mengalihkan dari mengantarkan manusia sekarang menjadi mengantarkan barang dan juga mengantarkan makanan. Ini yang kami laksanakan begitu. Kemudian di samping kami punya pasar tradisional di bawah kendali Dinas Perindak, dengan bisa majunya dengan pasar tradisional ini dengan kita kerjasama dengan Gojek, kemudian aplikasi sudah kita dampingi dari dinas. Kami masih juga ada pasar-pasar desa. Pasar-pasar desa itu pasar yang dimiliki oleh pemerintah desa atau kalau di tempat lain ada kelurahan. Ini kita dorong untuk segera masuk untuk mengikuti aplikasi ini, dan kita juga nanti di samping Gojek, di samping kami Grab, kami juga sedang kita atur untuk kita membuat MOU dengan Gojek khusus untuk mengantarkan dagangan-dagangan yang dipesan oleh masyarakat yang belinya lewat pasar tradisional. Kemudian yang lain kaitannya dengan pendidikan, demikian juga kami dengan kaitannya smart room yang kita laksanakan. Sebetulnya kami andai kata tidak ada COVID, kami pada tanggal 29 Maret yang lalu kami sudah menyelenggarakan Pilkades e-voting, Pak Suwono. Kami Pilkades e-voting serentak di 49 desa. Sudah kita siapkan, kemudian perangkatnya sudah kita siapkan, kemudian yang menjadi tim teknis lapangan per TPS itu kami sudah gandeng 4 perguruan tinggi dan 4 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta sudah kita siapkan untuk kita menyelenggarakan e-voting di 49 desa di Kabupaten Sleman. Terpaksa ini bisa kita tunda. Nah, ini data yang kita kunjulkan, ini data hari ini, ya seperti itu. Saya kira ini yang kami laksanakan, dan bantuan sosial yang terakhir kami sampaikan, ini memang kita pendataan semuanya sama juga by system, kita juga menggunakan smart kampung, smart di desa kita sudah connect, kemudian juga wifi itu, kemudian kabel optik itu semuanya sudah masuk ke semua jaringan di desa-desa di seluruh kecamatan. Kemudian apa yang kita laksanakan, kita tahu dari daftarnya yang ada dari Kemensos, kemudian gabungan dari Kementerian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, itu nanti masih akan ada kekurangan. Walaupun kita sebaik apapun data, kemudian kami tiap desa sudah menyiapkan dana desa untuk COVID ini, untuk memberikan jadub itu masing-masing menyisihkan dari dana desanya 200 juta per desa untuk diberikan yang masing-masing orang 600.000 itu. Kemudian
di samping kami menyiapkan untuk jaringan pengaman sosialnya kita untuk tingkat kabupaten kita sekitar 30 miliar sudah kita siapkan, itu pun kami sisakan nanti kalau masih ada yang tercecer. Ketika ada yang tercecer, kami tidak menutup mata, itu mereka harus disiapkan nanti dari jaring pengaman terakhir yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, sehingga ketika ada trouble data, kemudian ada kekurangan sana-sini, itu terus kita bisa hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Ini saya kira itu, jadi kalau kita bicara refocusingnya untuk kaitannya itu, APBD ada sebesar itu, dan terus kami akan evaluasi, kemudian ada luasnya APBD nanti di tahun 2020 ini tergantung sejauh mana lama dan sebentarnya COVID itu bisa ditangani secara bersama. Kami juga di Kabupaten Sleman dan juga DIY pada umumnya memang kita tidak menganut program PSBB, tetapi kami dalam rangka untuk memberikan layanan sudah seperti sebagaimana PSBB, cuma kita tidak deklarasikan dengan PSBB, harapannya yang bekerja mereka bisa bekerja dengan standar kesehatan yang baik, tapi yang mereka di rumah, mereka tidak punya pekerjaan, kemudian mereka sedang isolasi di rumah, mereka kita beri jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku secara nasional. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Sleman, Pak Tri Purnomo. Tadi sudah jelaskan komprehensif, mulai dari persoalan kesehatan, kemudian masalah ekonomi, masalah bantuan desa, hingga masalah pendidikan. Jadi saya kira masing-masing kota, kabupaten punya pengalaman masing-masing yang pada intinya ingin menanggapi tanggap darurat ini menjadi lebih baik lagi untuk ini. Saya kira ini sesuatu yang pengalaman yang sangat baik. Nah, sekarang kita ke Bali, kita level provinsi. Namun sebelumnya saya ingin informasikan telah hadir juga Bapak Kepala BPPT yang nanti akan memberikan komentar terakhir sebelum pertanyaan kepada umum setelah ada respon dari ini. Saya kira BPPT juga punya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kabupaten dan kota. Berikutnya sekarang kita ke Bali, akan diwakili oleh Bapak Sekda sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Bali, karena Pak Gubernur ada acara yang bersamaan. Kami persilahkan. Kalau belum masuk lagi, mungkin kita ke penanggap dulu begitu. Nanti mungkin penanggap pertama Pak Furkon. Kami persilahkan Pak Furkon dari Studi Pembangunan ITB, karena Bali ada rapat mendadak juga, rapat COVID katanya gitu. Jadi kita ke penanggap pertama Pak Furkon. Silakan Pak Tugas. Halo. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Suhono dan Bapak-Bapak, Bapak Bupati Banyuwangi yang kami hormati, Bapak Bupati Sleman, Bapak Wali Kota Semarang yang saya hormati. Baik, saya akan mencoba memberikan tanggapan terhadap 3 presentasi yang menurut saya sangat memberikan inspirasi buat kita semua. Dari ketiga paparan tersebut, saya ingin memberikan beberapa catatan yang mencoba menyimpulkan dari ketiga tayangan tersebut, tanpa mungkin masuk ke bagian detail ya, karena sudah dijelaskan oleh masing-masing kepala daerah. Buat saya pribadi melihat 3 paparan tadi, juga dari informasi yang saya dapatkan untuk kasus Provinsi Bali, menurut saya faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah masalah kepemimpinan. Jadi masalah leadership ini nomor 1 menurut saya yang paling menentukan sekali dari performan atau kinerja masing-masing kabupaten atau kota atau provinsi di Indonesia akan terlihat sekali dari bagaimana pemimpin kepala daerah mengambil peran di situ. Dan secara khusus saya ingin menggarisbawahi peran yang paling utama adalah inisiatif ya, inisiatif dari masing-masing kepala daerah untuk keluar dari business as usual, dari hal-hal yang biasa yang selama ini dilakukan seperti pada umumnya kepala daerah, tapi mencoba mencari langkah-langkah baru, mencari terobosan-terobosan baru, mencari cara-cara baru. Seperti di Banyuwangi ada Smart Village misalnya, di Kota Semarang ada PKM, kemudian di Bali itu ada swab test yang sangat cepat. Kemudian di Sleman ada tadi
memantau perkembangan korban dengan lebih cepat ya, dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi saya melihat dari ketiga tayangan tersebut ada peran kepemimpinan yang sangat menonjol untuk mengambil inisiatif semacam jalan-jalan baru gitu ya, yang relatif baru dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Saya kira yang penting apresiasi. Yang juga menurut saya ini masalah terkait kepemimpinan adalah masalah kolaborasi. Kemampuan pemimpin untuk mengambil resource dari beberapa pihak-pihak yang terkait, gitu. Seperti tadi diceritakan, misalnya juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta juga yang ada di Yogyakarta dan sebagainya, termasuk di Bali. Saya lihat juga kerjasama yang sangat bagus dengan universitas, dengan klinik dan sebagainya, sehingga sumber daya yang sangat terbatas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa memiliki solusi karena kemampuan kepala daerah untuk mencari sumber-sumber biaya, sumber daya manusia di luar dari biaya yang ada di pemerintah. Saya kira dua hal itu yang paling fundamental yang terkait dengan leadership, inisiatif, dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, menurut saya faktor penentu keberhasilan selain kepemimpinan yang telah ditayangkan tadi, kalau saya melihat kasus Bali, walaupun belum presentasi, tapi saya melihat di beberapa bacaan yang saya melihat, kebetulan saya punya riset yang panjang tentang Bali ini, bahwa ada satu modal sosial gitu ya, modal sosial yang menentukan kenapa di Bali itu relatif perkembangan COVID itu relatif menurun. Jadi salah satu daerah di Indonesia yang cukup baik di dalam mengendalikan perkembangan COVID dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia. Salah satu penjelasan yang paling penting kenapa Bali relatif berhasil adalah bekerjanya modal sosial ini dalam bentuk desa adat yang ada di Bali. Kalau kita lihat desa adat di Bali itu hampir mencapai 1.500 desa. Dan saya selama ini punya riset panjang tentang ekonomi yang dibangkitkan oleh komunitas desa adat yang ada di Bali. Memang kekuatan modal sosial itu yang memungkinkan pengendalian masyarakat untuk bergerak, ya, untuk PSBB dan sebagainya itu bisa dijalankan pada tingkat yang paling rendah pada skala desa atau bahkan di bawah desa, ya, itu bisa dikendalikan melalui instrumen dari adanya desa adat ini. Sayang sekali memang modal sosial ini memang tidak banyak mungkin contohnya di Indonesia, ya. Mungkin beberapa tempat ada, tetapi kurang mendapat tempat untuk ditumbuhkan. Padahal modal sosial ini menjadi sangat penting ketika sumber daya pemerintah itu sangat terbatas. Maka kemudian modal sosial dari masyarakat, apakah dalam pemantauan, termasuk pelaksanaan dari kebijakan pemerintah bisa dieksekusi pada tingkat lokal dengan lebih efektif. Gitu. Jadi ini pelajaran penting ya, saya melihat modal sosial ini punya peran yang sangat fundamental. Kalau di Semarang ada Jogo Tonggo gitu Pak ya, ada yang saya dengar, itu juga saya lihat akan efektif kalau memang masih ada modal sosial yang bisa dimobilisasi pada setiap desa-desa atau kampung-kampung atau kawasan perkotaan. Hanya saja memang buat kawasan perkotaan pada umumnya modal sosial ini relatif lebih rendah sehingga tidak mudah untuk mendorong modal sosialnya berperan di dalam penanganan COVID-19. Itu saya melihat faktor ya penentu. Jadi saya melihat ada dua faktor. Pertama faktor kepemimpinan, yang kedua faktor modal sosial. Tentu banyak faktor yang lain di luar itu. Tapi saya melihat dari 4 daerah yang saya baca, 2 faktor itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, kemudian saya kira bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan menyangkut isu masa depan. Bagaimana ini kita menghadapi COVID-19 ini, karena sebenarnya tidak ada sebuah kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Ya. Ada yang bilang Juni, September, ya beda-beda ya. Singapura memberikan estimasi sekitar September, itu pun masih sangat berubah, sangat dinamis model-model itu. Saya membaca beberapa skenario dari beberapa lembaga riset perguruan tinggi dengan hasil berbeda-beda, dan di satu lembaga pun sering ada update data yang membuat prediksinya itu berubah.
dan cenderung memanjang gitu kalau saya melihatnya. Jadi karena kita berhadapan dengan ketidakpastian, ya, apakah selesai pada bulan atau Desember atau bahkan tahun depan gitu, nampaknya sangat sulit kalau kita menyatakan selesai sepanjang kita belum menemukan vaksinnya ya. Kalau menurut WHO vaksin itu diperkirakan baru bisa ditemukan pada akhir tahun 2021, bahkan bisa lebih panjang lagi dari itu. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang seperti ini menurut saya yang mungkin perlu disiapkan lebih serius oleh masing-masing kepala daerah yang mungkin tadi belum cukup tereksplor gitu, adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID-19 ini. Apa yang dilakukan oleh Kota Semarang dengan PKM-nya menurut saya itu bentuk berdamai dengan COVID-19. Nah, inovasi-inovasi seperti ini harus tumbuh. Bagaimana secara ekonomi bisa tumbuh, kita tidak ingin terus seperti ini karena akan kolaps. Tadi Bang Yoni sudah sebutkan ya, akhir Desember bisa turun drastis sekali dan tidak mungkin akan terus berkepanjangan. Sehingga mau tidak mau roda ekonomi harus berputar, harus bisa bergerak. Tetapi pada saat yang sama bagaimana protokol COVID-19 juga bisa tetap berjalan dengan baik. Ini yang sebenarnya titik temu ini, gagasan-gagasan inovatif semacam PKM itu menurut saya yang lebih banyak dari setiap daerah sehingga ekonomi bisa mulai bergulir, ya tentu dengan kecepatan yang mungkin tidak akan sama dengan sebelum COVID, tetapi dampak ekonominya bisa kita perkecil karena roda ekonomi sudah mulai berputar. Ini tantangan saya kira yang pertama, apakah nanti pemerintah daerah ini juga harus membentuk sistem kerja bersama lebih baru, inisiatif baru, kolaborasi yang lebih banyak lagi ya. Karena kalau kita lihat COVID-19 tadi itu sebenarnya ujian untuk bisa bekerja sama. Apakah dengan pemerintah pusat, kabupaten di sekitarnya, atau provinsi. Kalau kita melihat kasusnya Jabodetabek, bagaimana tidak mudah ya kerjasama Jawa Barat, kemudian DKI Jaya dan Banten, dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Padahal itu tempat yang merupakan epidemi terbesar di Indonesia. Dan juga sama untuk berdamai dengan COVID-19 ke depan nanti, tantangan kerjasama antar kepala daerah, bahkan antar dinas, antar OPD di daerah juga akan semakin besar. Bagaimana bisa tumbuh sinergi. Nah, tantangan yang kedua adalah yang sering kita dengar sekarang ini sebagai new normality. Ada keseimbangan baru dalam kehidupan kita pasca COVID-19 ini. Saya yakin bahwa COVID-19 ini adalah sebuah proses akselerasi menuju masyarakat 4.0. Ya. Ini dipacu, kita dipaksa belajar secara massal gitu, apakah di perguruan tinggi, sekolah, perkantoran, swasta, bahkan masyarakat secara umum mulai belajar dengan dunia digital lebih masif. Sebelumnya kita mungkin banyak masyarakat tidak kenal ya, bicara lewat Zoom atau lewat Hangout atau pakai Skype dan sebagainya, teknologi yang dulu hanya sebagian kecil mungkin masyarakat menggunakan itu, tapi dengan adanya kejadian ini, salah satu hikmahnya begitu, orang belajar bagaimana menggunakan teknologi digital. Kemudian juga ada online ya, shopping, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya makin tumbuh. Saya kira ini satu proses akselerasi yang tidak bisa dihentikan, bahkan akan terus cepat berkembang menjadi sebuah budaya baru di masyarakat. Budaya masyarakat 4.0 ini yang semakin akrab dengan dunia digital. Nah, mungkin masalahnya adalah sejauh mana infrastruktur yang memang bisa kita siapkan menghadapi itu. Broadband, internet misalnya apakah sudah oke semua? Kita menghadapi banyak masalah dengan kualitas internet kita gitu yang sangat seringkali lelet gitu ya, lambat dan sebagainya. Itu suatu hal tantangan pertama, kejadian infrastruktur. Tapi juga yang kedua yang tidak kalah adalah yang biasa disebut sebagai digital literasi. Jadi bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan untuk bisa mengakses dan menggunakan sumber-sumber informasi, dapat memahaminya, dan memberikan respon yang tepat terhadap informasi yang beredar di sekitarnya. Jadi soal literasi dunia digital ini akan makin didorong lebih luas, yang tidak mau
akan mungkin menjadi bagian dari pendidikan di sekolah lebih luas, mungkin membaca masyarakat, sebuah gaya hidup baru ya menurut saya dalam bagaimana masyarakat lebih cerdas, lebih kritis membaca konten-konten yang ada dalam dunia digital. Ini saya kira isu masa depan yang akan menjadi bagian yang penting sekali masing-masing daerah untuk bisa mengantisipasi sehingga kemudian kita sebagai masyarakat lebih siap menghadapi tantangan masyarakat 4.0. Kira-kira itu Pak Suharno yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Contoh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang ini ahli kebijakan, tentu saja yang sering kita lihat di TV dan juga di beberapa, ya. Silakan Pak Arsanto. Baik, Prof. Ono, kemudian Pak Aswar, Pak Hendy, dan Pak Sri, kemudian juga Pak Furkon, dan semua peserta yang hadir atau yang mengikuti webinar ini. Menarik ya bahwa pemaparan 3 daerah tadi menunjukkan bahwa penanganan COVID memang melekat, sangat melekat ya dengan lokalitas gitu ya, dengan segala macam yang terkait dengan daerah. Saya mau memaparkan sedikit mundur gitu ya untuk melihat dari disiplin saya gitu ya untuk menganalisa apa yang Bapak-bapak sekalian sampaikan. Kita lihat sedikit saja ya. Kita sudah tahu semua, tapi ini sekedar untuk mengambil ulang gitu ya, merefresh bahwa 31 Desember itu corona baru teridentifikasi. WHO menyatakan atau membentuk tim itu di 1 Januari. COVID baru keluar atau diidentifikasi di luar Cina itu 13 Januari. Nah, Indonesia pada tanggal 28 Januari sudah merespon gitu ya, dengan penetapan BNPB ya, keadaan darurat tertentu, darurat bencana wabah. Ya, ini di 28 Januari. Kemudian kasus COVID pertama di Indonesia itu ada di 2 Februari. Gitu ya. Kemudian WHO menetapkan sebagai pandemi global itu ada di 12 Februari. Jadi kira-kira 2 mingguan ini ya, COVID pertama dan pandemi. 1 bulan kemudian, ya, ini Februari sampai Maret, ini baru kita membentuk gugus tugas, ya. 7 hari kemudian dirubah lagi gugus tugasnya, ya, kira-kira begitu. Kemudian muncullah Inpres tentang refocusing tanggal 20 ini. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar semua daerah, ya, untuk merefocusing anggaran, gitu ya. Ini Inpresnya dulu, kemudian Kemendagri mengeluarkan edaran ya, surat edaran kalau tidak salah itu, atau Inmen, ya, instruksi menteri terkait dengan refocusing anggaran, ya. Kemudian muncullah Perpu dan PP, ya. Perpunya kemudian kemarin sudah disetujui oleh DPR. Nah, tapi PP-nya ini terkait sebenarnya dengan kesehatan, ya, PSBB-nya ini. Nah, baru tanggal 31 Maret, ya, 31 Maret kita menetapkan sebagai sebuah bencana. Ini bencana yang pertama yang ditetapkan oleh BNPB. Kemudian Perpu dan PP ini baru muncul di 31 Maret. Dan di hari yang sama muncullah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Muncul PSBB dan segala macam. Nah, yang terpenting buat saya satu lagi. Kondisi bahaya yang kedua yaitu bencana non-alam penyebaran COVID. Ini di 13 April. Ya, jadi ada 2 titik bahaya ini yang ditetapkan oleh Presiden dan 1 yang ditetapkan oleh BNPB. Ya, ini sebagai langkah awal kita. Nah, apa akibatnya ya dari dua kondisi darurat tadi? Yaitu tentunya pemerintahan tidak bisa berjalan secara normal, gitu ya. Kenapa? Karena semua fokus pemerintahan ya itu menghadapi pandemi ini, gitu ya, menghadapi ancaman yang luar biasa ini.
Akibatnya apa? Kalau dari sisi apa namanya keilmuan gitu ya atau pemerintahan, hukum administrasi negaranya juga darurat gitu ya. Jadi tidak seperti kondisi seperti biasa ya. Minimal terkait dengan anggaran yang berubah gitu ya. Padahal kan anggaran baru bisa berubah sebenarnya nanti ya sekitar Juni, Juli dan sebagainya. Tapi hari ini ya atau pada masa ini semua berubah. Itu kan sebenarnya di luar kondisi normal, termasuk APBN tentunya ya. Hampir seperlima APBN ya 500 triliun itu bergeser semua ke penanganan COVID ya. Jadi ada diskresi. Tadi saya sudah lihat banyak ya kebijakan-kebijakan Bapak-bapak sekalian. Kemudian perubahan semua diarahkan kepada COVID dan 3 fokus utama tadi, kesehatan, bantuan sosial, dan mengarah ke pemulihan ekonomi. Ya, dengan variasinya masing-masing, dengan kearifan masing-masing. Nah, dari sisi perundang-undangan sebenarnya ada dua rezim besar gitu ya. Satu ini rezim undang-undang yang terkait dengan kesehatan, mulai dari wabah, kesehatan, dan undang-undang karantina kesehatan yang kemudian melahirkan PP PSBB. Nah, inilah yang menerbitkan status nasional kedaruratan masyarakat tadi, kesehatan. Tapi di sisi yang lain ada undang-undang penanggulangan bencana gitu ya, yang menimbulkan keputusan presiden terkait dengan bencana non alam. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya, tetapi sebenarnya secara struktur akan terlihat ya. Misalnya kemudian ada daerah-daerah yang hanya menetapkan siaga darurat gitu ya. Kemudian ada yang menetapkan keadaan tertentu tanggap darurat ya, ini ada angka-angkanya. Ada yang tanggap darurat saja dan ada yang PSBB. Ya, jadi daerah juga merespon ya, pilihan hukumnya juga berbeda-beda ya. Tidak ada yang salah. Aturnya undang-undang penanggulangan bencana sebenarnya ya tetap harus terkontrol gitu ya. Misalnya dari sisi declaration atau ini good governance gitu ya, declaration atau notification harus ada, transparansi tadi juga sudah disebut beberapa kondisi. Tapi transparan bukan cuma data yang terdampak gitu ya, tetapi juga transparan penggunaan anggaran gitu ya, anggarannya untuk apa saja dan segala macam ini juga harus dibuka di masyarakat karena masyarakat sekarang gampang sekali curiga gitu ya. Misalnya bantuannya nilainya 200.000 kok isinya ini dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Ini juga bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Termasuk sebenarnya tadi pagi Prof. Hono bertanya di grup bagaimana dengan data-data masyarakat yang dibuka di web gitu ya. Jadi ada daerah yang membuka seluruh data, ada nama, ada NIK ya, ada alamat lengkap dan segala macam gitu ya. Nah, kalau tadi yang Pak Sri atau tadi yang menyampaikan misalnya di desa-desa diumumkan, saya masih bisa terima gitu ya. Tapi kalau dibuka secara luas, memang sebenarnya agak berbahaya data-data komplit tadi ya, karena bisa dimanfaatkan oleh pihak lain ya untuk merekam itu ya data-data kependudukan tadi ya. Saya agak khawatir di titik ini gitu ya, karena undang-undang kependudukan itu jamin identitas masyarakat untuk tidak dibuka ya. Ini yang menjawab tadi Prof. Hono pagi bertanya tentang ini. Dan yang lain ya terkait dengan accountable pelaksanaan dan segala macam. Jadi konteksnya adalah memang kita dalam kondisi darurat hari ini ya, atau dalam rangka menangani COVID ini kita dalam kondisi darurat. Kalau kita melihat besaran ya kota cerdas gitu ya, atau disebut smart city atau apalah namanya gitu ya. Ini kan terkait dengan 3 hal besar ini ya. Kebijakan tadi ya. Pilihan-pilihan pada tidak menerapkan PSBB ya, atau Semarang yang menerapkan PKM gitu ya. Atau Banyuwangi dengan kebijakan bantuan sosialnya dan segala macam, atau Sleman gitu ya. Ini kan terkait dengan bagaimana kebijakan diambil oleh kepala daerah. Tadi Pak Furqon menyebut leadership menjadi hal yang penting. Tetapi kita tidak bisa pungkiri hari ini kita juga sudah sangat tergantung dengan teknologi gitu ya.
teknologi ada, teknologi dipegang di tangan, dan teknologi bisa menjembatani semua. Ya, tadi ya, jadi tadi sudah menyampaikan juga, baik di Banyuwangi, di Sleman gitu ya, atau di Semarang, semuanya bisa dikontrol, bisa dilihat, datanya real time. Nah, hal-hal ini kan berdasarkan teknologi ya yang sudah dimanfaatkan oleh kepala-kepala daerah atau daerah-daerah tadi. Nah, yang ketiga adalah masyarakatnya. Ya. Tadi Pak Hendy menyebutkan yang menjadi ujung tombak masyarakat untuk menangani ini. Masyarakat harus tahu bahwa tingkat bahayanya seperti apa. Dia bisa berjualan, tetapi kalau menerapkan protokol tentunya akan menjadi aman lah gitu ya. Kira-kira akan seperti itu ya. Jadi dia menjadi garda terdepan masyarakat sepertinya. Kondisinya. Hanya memang harus di drive gitu ya. Jadi tidak bisa juga dilepas, terserah masyarakat mencari usaha sendiri dan segala macam, karena nanti bisa menjadi liar ya, bisa jadi tidak terkendali. Jadi walaupun diserahkan kepada masyarakat ya, artinya didorong ke tingkat yang paling bawah gitu ya, dari ke tingkat RT ya, tadi di Sleman juga begitu, di Banyuwangi ya, diturunkan sampai ke level RT ya, atau kepala desa ya. Dan tadi juga sudah disebutkan kepala desa tidak semua memiliki kemampuan intelektual yang sama untuk menerjemahkan kebijakan gitu ya. Nah, inilah memang fungsinya pemerintah daerah untuk membantu, mendrive, mendorong mereka untuk sesuai dengan arahan atau kebijakan ya, terutama terkait dengan COVID ini. Nah, kemudian apa ya tadi yang sebagian besar tadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh daerah? Ya, saya menyebutnya locality function ya, fungsi lokal itu seperti apa ya. Secara normatif kabupaten kota sudah ada urusannya masing-masing gitu ya, sudah diatur di undang-undang. Ya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan kota-kota cerdas tadi ya, berbagai hal tadi ya, memanfaatkan teknologi dan segala macam kearifan lokal gitu ya, ini bisa. Jadi hari ini ya pemerintahan umum tetap berjalan, tetapi bagaimana dalam kondisi fungsi melindungi masyarakat ya, terkait dengan kesehatan ya, terkait dengan bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu kan sejauh yang saya lihat ada 9 jenis gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan data juga ya. Jadi tadi juga disebutkan ada orang yang tidak masuk ke dalam kelompok orang yang mendapat bantuan sosial, tetapi faktanya penghasilannya stop gitu ya, berhenti. Maka dia juga perlu dibantu gitu ya, karena tempat jualannya ditutup, pasarnya ditutup misalnya ya, sehingga dia tidak punya penghasilan. Ya. Ini kan berarti datanya berubah, bukan data dasar ya, data dasar yang masyarakat menerima bantuan saja gitu ya, yang 9 jenis itu. Tetapi ada masyarakat lain yang juga perlu bantuan. Kenapa? Karena penghasilannya berhenti, pabriknya tutup, ya, pasarnya tutup, tokonya tutup, gitu ya. Usaha yang lain tidak bergerak. Maka ini juga wajib dibantu, gitu ya. Nah, data yang ini dari mana? Ini menjadi masalah yang juga ramai di mana-mana. Ini terkait dengan hal ini. Nah, lokal apa? Ya, dari semua tadi juga tergambar bahwa hubungan masyarakat di daerah ini yang cenderung lebih erat gitu ya. Ini menjadi modal utama ya. Kalau di Bali tentunya dengan adatnya gitu ya. Itu menjadi hal yang utama yang bisa merekatkan dan mempercepat hubungan dari pusat pemerintahan ke seluruh titik-titik masyarakat ya. Kemudian juga kebijakan sesuai dengan keperluan masyarakat, sesuai dengan kemampuan daerah, dan teknologi yang bisa menghubungkan antar masyarakat tadi, gitu ya. Jadi ada pendataan orang masuk, tadi Pak Azwar bercerita ada orang masuk di data, kemudian bisa terkontrol gitu ya. Kalau di Bangka Belitung katanya ada orang yang masuk dikasih gelang gitu ya, dan kemudian terkontrol dia kemana aja bisa dilihat. Nah, ini teknologi yang bisa menjembatani ini semua. Nah, kemudian ini tadi yang cerita tadi saya rangkum, tapi mungkin nggak saya sebutkan lagi. Nah, Bali juga walaupun belum presentasi juga saya sudah survei ya. Bali kalau kita lihat adalah daerah yang paling terbuka sebenarnya ya dari orang asing ya, terlepas kemudian ditutup penerbangan dan segala macam. Tetapi ternyata mereka bisa mengendalikan
ya, mengendalikan dampaknya gitu ya. Kemudian bahkan Bali bereaksi lebih cepat, membentuk tugas lebih cepat dan segala macam, dia bereaksi sangat cepat. Apa kelebihannya? Tadi yang sudah disebut oleh Pak Bukon adalah adat, gitu ya. Kekuatan adat, kesatuan masyarakat itu menjadi hal yang penting dalam penanganan. Nah, terakhir mungkin yang bisa saya simpulkan dari presentasi Bapak-bapak sekalian adalah tadi pendekatan lokalitas menjadi sangat penting, gitu ya. Kearifan lokal, ya, dan tidak perlu kebijakan yang aneh yang sekedar blow up tapi tidak efisien misalnya, ya. Tapi yang penting kan ini kepentingan masyarakat terpenuhi. Fokus pada kesehatan, bantuan pada masyarakat, pemulihan ekonomi, dan tadi teknologi. Ya, teknologinya ada, bisa dimanfaatkan, dan sangat berguna, gitu ya. Dan yang juga hebat menurut saya, 3 daerah ini yang presentasi hari ini, Semarang, Sleman, dan Banyuwangi belum mengajukan PSBB sama sekali. Bukan berarti PSBB jelek, tidak. Tetapi dengan kreativitasnya, tanpa ribut-ribut PSBB, ya, Bali juga termasuk yang belum mengajukan PSBB, tetapi ada hasilnya nyata di masyarakat. Nah, ini jauh lebih penting daripada kita meributkan atau mengklaim, ayo tetapkan daerah saya PSBB dan segala macam, tapi tidak bisa mengelola daerahnya dengan baik. Itu kira-kira Prof. Ono yang bisa saya share sementara, nanti mungkin dalam diskusi bisa berkembang lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Pak Harsanto, jadi cukup membuat kita lebih komplit tentang hal-hal yang berkaitan dengan gerakan itu, ada teknologi, ada kebijakan, dan pendukung lain, sehingga persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan kota itu bisa kita selesaikan dengan lebih baik lagi. Nah, ini kebetulan ada Kepala BPPT yang hadir. Mungkin Pak Hamam Riza bisa memberikan pandangan sebelum kita tanya jawab. Kita dikasih waktu sampai jam 3:30. Pak Hamam Riza, silakan. Pak Kepala BPPT. Terima kasih Prof. Bapak Ibu semua, saya pikir Pak Bupati Banyuwangi udah lama nggak jumpa, juga seluruh Bapak Ibu yang saya hormati. Saya pikir ini sangat menarik ya diskusinya pada siang hari ini, karena memang pada ujungnya kita masing-masing daerah ini harus berpikir untuk bisa in advance gitu ya, karena kita bicara tentang bagaimana kita moving forward gitu dari kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak sekali terobosan yang kita harus lakukan ya, dalam konteks kita ingin bukan saja recover secara ekonomi, tetapi memang merecover seluruh kehidupan kita ya. Nah, disinilah emerging technologies yang saya kira sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, karena semakin kita mengerti apa yang menjadi situasi baru ya, yang disebut dengan new normal ini bagi masing-masing daerah, maka akan semakin baik kita untuk mentransformasikan setiap daerah itu dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Saya mau menyampaikan begini, kalau sekarang ini kita kan bicara tentang pasca pemulihan ekonomi untuk misalnya daerah Banyuwangi, untuk daerah Semarang, untuk semua daerah di Indonesia. Dan itu akan sangat bergantung kepada kesiapan kita melaksanakan less contact ekonomi, kalau sekarang kita sebut less contact society, karena kita belum tahu pandemi ini kapan sebenarnya akan segera berakhir gitu. Kalaupun berakhir, mungkin akan ada lagi gelombang berikutnya yang kemudian menjadi
hambatan, tantangan bagi kita pimpinan daerah untuk bisa memberikan sebuah solusi yang baik ya, agar daerah-daerah ini akan segera bisa merecover dan kembali tumbuh ya, sebagai pusat-pusat pertumbuhan secara nasional. Less contact society mudah disebutkan, tapi akan sulit kita realisasikan kalau kita tidak siap ya. Karena pada dasarnya less contact society itu adalah sebuah suasana di mana hyper connectivity antar manusia dengan teknologi itu begitu sangat kuatnya gitu. Less contact atau more in touch terhadap berbagai praktek-praktek yang seperti e-commerce misalnya. Munculnya marketplace yang berbeda yang memang harus dimasuki oleh para UKM maupun kelompok ekonomi yang selama ini mungkin belum siap untuk itu. Di Indonesia sendiri kita akan melihat munculnya supply chains baru gitu ya di dalam suasana mungkin kalau kita kaitkan dengan industri 4.0 maka kita akan bicara tentang supply chain 4.0. Belum banyak yang digunakan di Indonesia. Kita juga masih dalam proses belajar ke sana. Tapi teknologi ini yang masuk di dalam industri 4.0 pun mengalami perubahan dengan adanya wabah coronavirus ini. Ada yang semula merupakan sebuah roadmap jangka menengah, jangka panjang, tapi sekarang itu harus menjadi bagian daripada roadmap dalam jangka pendek. Malah sebagian harus menjadi quick win bagi daerah-daerah yang mau meningkatkan kemampuan dia terhadap recovery dan membangun kemampuan dia, resistensi dia terhadap ini semua, terhadap berbagai dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita dulu berbicara tentang industri 4.0, nanti kita akan masuk ke dalam society 5.0 kata orang Jepang itu ya. Yang kita pun kemudian latah menyebutkan, oh kita harus masuk ke society 5.0. Tapi pada dasarnya apakah kita siap itu bahwa industri 4.0 dulu bertujuan untuk meningkatkan keunggulan daya saing, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas, kemudian sustainability dan inovasi gitu. Tapi sekarang industri 4.0 diharapkan menjadi bagian daripada survival keberlangsungan usaha kita. Bagaimana industri 4.0 menciptakan pekerjaan baru, ya, job creation untuk mengatasi terjadinya loss of job gitu, jobless gitu, bagi sebagian angkatan pekerja kita. Belum lagi kalau kita berpikir bagaimana memulihkan operasional dan roda bisnis ya bagi pabrik-pabrik ataupun industri kita. Dengan tetap kemudian harus mengurangi interaksi antar manusia. Jadi memang tantangan kita merubah landscape dari rantai pasok saja dari traditional supply chain ke digital supply chains itu akan merupakan bagian yang sangat berat juga untuk kita lakukan. Karena seperti BPPT kami mengalami bottlenecking komersialisasi daripada produk dalam negeri sendiri sudah berat selama ini, apalagi dengan kondisi seperti dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi hal-hal itulah saya kira menjadi bagian yang penting bagi kita mengantisipasi, karena nanti pada akhirnya kembali kepada kita semua bagaimana pemulihan ekonomi Indonesia, pemulihan dengan new normal, dengan perkembangan less contact ekonomi yang akan menjadi new normal lah katakan,
ini Indonesia secara nasional maupun di setiap daerah dengan local wisdom-nya itu bisa tercapai. Saya kira demikian Prof. Sono dan Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih Pak Hamam, Kepala BPT. Nah, kita buka nih, masih ada waktu 10-15 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan dari floor, monggo untuk bertanya ke Banyuwangi, Semarang, Sleman, atau ke Pak Hamam, ataupun kepada menanggapi penanggap. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Mohon perkenalan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Gartika, saya peneliti media dari BP2D Provinsi Jawa Barat. Ingin bertanya pada Bapak Bupati Banyuwangi. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Kemarin ini saya pernah mendengar ulasan dari Prof. Hanif Nurholis dari Universitas Terbuka mengatakan bahwa bisa saja pemerintahan tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat mengeluarkan sebuah kebijakan publik. Tetapi bagaimana kemudian kebijakan publik yang disampaikan oleh pemerintah tersebut sampai ke pemerintah desa, dan pemerintah desa itu bisa mengimplementasikan kebijakan publik itu dengan baik, begitu Pak. Karena mungkin kita ketahui bahwa kompetensi, kapasitas daripada pemerintah desa itu kan tidak sama ya Pak ya, berbeda-beda begitu. Nah, bagaimana strategi Bapak agar kebijakan Bapak bisa diimplementasikan dengan baik, begitu apalagi terkait dengan penanganan COVID ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua kita kumpulkan saja nanti biar ini kalau ada pertanyaan yang kedua dari mana? Silakan. Ada dari Pak Hendro tadi akan bertanya atau ngasih feedback. Selamat sore Bapak. Ya. Mohon perkenalkan diri, saya Hendro dari Bandung Bapak. Pertanyaan untuk Pak Azwar, barangkali bisa mengulang yang bagian terakhir dari paparan Bapak mengenai dampak ekonomi terhadap anggaran daerah Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada dana yang sudah dicadangkan, tapi itu kemungkinan nanti tidak cukup dan sebagainya. Terima kasih Pak Azwar. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, yang berikutnya, ada pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Silakan, ada. Kalau tidak ada, kami persilakan Bapak Aswar Anas untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertama Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi, kebijakan sampai ke bawah ini memang bukan perkara mudah, apalagi desa. Desa ini hasil demokrasi, latar belakang kepala desa ini macam-macam. Ada yang mantan tukang ojek, ada yang kenek, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka ketika program Smart Kampung kami kerjakan, saya waktu itu berharap bahwa tidak harus kepala desa ngerti IT. Yang penting ada kebijakan kepala desa untuk menganggarkan, pertama belanja IT, yang kedua adalah menyiapkan tenaga IT di desanya. Sehingga sering di awal-awal ketika mengadakan iPad di desanya, banyak kepala desa bawa iPad, tapi ngoperasikan juga nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting stafnya bisa. Karena pelayanan harus cepat untuk ditangani. Maka program Smart Kampung ini sudah program 5 tahun yang lalu, bertahap sampai sekarang. Dan sekarang mudah mengkoneksikan karena Smart Kampung udah jalan. Nah, saya punya case pengalaman sekarang ini terkait dengan COVID-19. Kan kemarin kita Vicon udah 5 kali dengan kepala desa. Bagaimana menyelesaikan soal bantuan desa dan seterusnya. Ternyata Bu, beberapa desa, beberapa kecamatan, Vicon itu udah berkali-kali nggak menyelesaikan masalah. Selesainya masalah kalau ketemu face to face. Nah, jadi akhirnya udah berkali-kali, iya, ternyata ditanya, enggak Pak, kula Vicon ini kuping kula panas, nggak ngurungaken tapi mboten paham, gitu. Jadi akhirnya kemarin saya sehari 5 kecamatan ngumpulin kepala desa yang kita anggap masih belum tuntas terkait dengan soal bansos. Nah, kira-kira gitu. Supaya kebijakan publik sampai ke bawah.
Karena kalau saya sudah minta, sehingga disampaikan di situ, saya menjawab termasuk tadi soal data. Ini kan problem gaduh bantuan sosial ini kan sederhana saja sebenarnya Pak. Ini ada teman-teman desa di beberapa kabupaten sudah melakukan verifikasi, ternyata begitu dikirim ke Jakarta, kembalinya ke kabupaten itu masih data lama. Bahkan banyak orang yang pindah mati kaya semua masih dapat. Nah sementara kepala desa pusing, udah musdes. Di musdes itu udah dibagi habis. Oh bantuan dari pusat namanya si ABCD, kita sudah coret ini maka udah diganti. BLT desa si ini, kemudian dana kabupaten ini. Masalahnya begitu turun berbeda, diserbu sama RT RW, pusing dia. Nah maka kemudian kita bikin, ya sudah kalau gitu diumumin aja. Dibikin pengumuman setiap desa. Oh pada nggak mau kepala desa, waduh mboten purun kalau pripun nanti diserbu warga desa gimana? Nah kita jelasin sama mereka, Pak, Bapak mending diserbu di kantor desa apa diserbu di medsos, saya bilang. Kalau diserbu di medsos belum tentu benar, tapi keluarga di tempat lain dengar semua sudah menghakimi kita. Oh lek ngoten nggih pun purun, kalau gitu saya umumkan kira gitu. Tapi Pak Panas, Pak Bupati, kita punya masalah, ada 50 orang ini nggak masuk daftar. Karena yang keluar masih orang kaya dan macam-macam. Oke, yang kurang ini kita atasi Pemda. Jadi kebijakan publik akan jalan jika ada juga kemampuan kita untuk mengurangi beban mereka, kita ambil juga oleh kita. Nah akhirnya dia mau mengumumkan, tapi kalau ada masalah yang tadi itu kita ambil bebannya, kita beresin. Tidak sampai di situ, ternyata ada juga yang suka di medsos terus, oke kita buka namanya layanan online, komplain online. Nah di komplain online yang kita punya itu sekarang, orang bisa ngecek sudah dapat atau belum. Yang kedua, mereka yang belum dapat, tetangganya atau dirinya bisa langsung masukkan. Sekarang sudah berapa? Sekarang kita buka 4 hari, udah 2.500 orang yang komplain dan mengusulkan dirinya. Tapi di situ tidak bisa asal komplain, karena berbasis NIK. Jadi misalnya Ahmad usul saya ini miskin, ya, dia harus setor NIK-nya. Tapi kalau bapaknya sudah dapat, nggak bisa satu rumah dapat. Kira-kira begitu. Nah, intinya kebijakan publik akan jalan kalau saluran ini juga kita buka. Tapi tanggung jawabnya juga harus dibagi. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu Bu Dewi Gartika. Nggih, cukup nggih. Baik, yang soal anggaran saya kira hampir sama yang dialami, mungkin kalau Semarang PAD-nya banyak mungkin nggak masalah mungkin. Tapi kalau Banyuwangi ini sekarang hotel tutup Pak kami Pak. Warung-warung tutup, restoran tutup, dan banyak tutup, maka PAD kami drop ini. Dan ini adalah dialami oleh hampir semua daerah, DAU dan seterusnya. Alhamdulillah perencanaan kita dalam anggaran masih dianggap benar oleh pusat, maka saya Banyuwangi tidak termasuk 380 kota yang dipending DAU-nya. Nah, kita asumsikan sampai Desember besok, kita ini sampai Desember kekuatan kita, defisit kita kurang lebih 500. Tapi kalau lebih dari Desember, nggak tahu Januari seperti apa dan seterusnya, tentu kita akan mengencangkan ikat pinggang lagi untuk agar anggaran kita cukup. Ini pun sudah kita potong, bahkan kalau sampai Desember nanti, padahal asumsi kami tadinya cuma 4 bulan, Pak. Maka kalau sampai Desember, kami akan memotong, mengurangi tunjangan staf kami 15%. Jadi kita akan dapat kurang lebih 15-20 miliar untuk menambahi ini dan seterusnya dan seterusnya. Semoga mudah-mudahan anggaran nanti bisa tepat sasaran sehingga Pemda tidak terlalu banyak untuk nambalin lubang-lubang tadi. Kira-kira gitu Pak Indro ya, sama Bu Gita. Mohon maaf jika kurang mendalam, nanti bisa kami perdalam. Matur nuwun. Mungkin Pak Hendi bisa juga menyampaikan pengalaman juga dengan 2 pertanyaan, bagaimana mentransfer kebijakan menjadi sampai ke lurah ataupun kepada pamong yang di bawah sehingga bisa sampai, kemudian juga masalah anggaran tadi. Mungkin Pak Hendi bisa. Ya, saya rasa bedanya kabupaten dan kota, di tempat kami kelurahan ini semuanya dilantik oleh wali kota, oleh kepala daerah. Jadi kita tinggal jewer aja pada saat ada ya, lurah yang tidak mau melayani publik dengan baik, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan aturan. Bisa langsung diganti Pak Hendi ya? Bisa langsung diganti juga tuh. Copot. Cuman yang yang sama adalah banyak sekali masyarakat yang kemudian belum memahami bahwa bantuan itu sifatnya diperuntukkan kepada orang yang memang secara finansial atau secara tabungan dia sudah nggak punya lagi, yang kemudian mereka pendapatannya sehari-hari buat makan hari itu. Masih cukup banyak di tempat kami nih, Prof. Bono dan teman-teman bupati, yang mereka ini seolah-olah
karena terkena dampak ya harus dibagi juga. Belum lagi kemudian urusan ya hampir sama seperti yang disampaikan Pak Bupati, seringkali kita sudah mengajukan usulan sekian puluh ribu data yang hasil dari masukan RT, RW, Lurah, kemudian kita kirim ke Kemensos, masih ada beberapa yang sama seperti periode-periode sebelumnya. Tapi saya rasa itulah dinamika kehidupan sebuah wilayah. Saya yakin Mas Aswar, Mas Ripur itu juga punya inovasi untuk bisa menjelaskan masyarakat terkait dengan hal-hal begitu. Nah, yang terkait anggaran, Mas Aswar, ya sama, Kota Semarang juga terkena dampaknya. Kita dulu waktu penetapan anggaran di 2020, 5,1 sekian triliun. Kemarin revisi ke-8 kita hanya menetapkan APBD kita kurang lebih hanya sekitar 3,8 triliun. Jadi ada sekitar 1,4 triliun yang berpotensi hilang, mulai dari pemotongan DAU, DAK yang sekitar 9-11%, kemudian dari hotel yang sudah pajaknya nggak masuk secara maksimal, kemudian dari hiburan dan lain-lain. Nah, kita kemudian memutuskan setiap OPD pada tahun berjalan itu kita kurangi anggaran sampai sekitar 80%. Jadi praktis 20% di masing-masing OPD untuk belanja langsung. Kalau belanja tidak langsungnya, ya sampai sejauh ini saya belum berupaya untuk melakukan pengurangan. Artinya baik gaji maupun TPP teman-teman PNS Pemkot sejauh ini utuh, meskipun jam kerja mereka hari ini masuk, besok libur. Karena kita kurangi mobilitas pergerakan karyawan yang ada di pemerintah Kota Semarang. Saya rasa perkembangan di Semarang hari ini seperti itu, Prof. Nggak beda banyak sama daerah-daerah lain. Tapi sekali lagi, ya, kami yakin sekali kolaborasi yang ada di tempat kami maupun di masing-masing daerah kayak Sleman, kayak di Banyuwangi ini luar biasa lah. Kita yakin, saya yakin-yakinnya tidak semua warga kita menginginkan adanya pandemi COVID, untuk bisa bersahabat dengan COVID-19. Ya. Terima kasih, Prof. Yeah. Terima kasih, Pak Hendi. Mungkin sebagai kata akhir dari Pak Bupati Sleman, apa close statement apa yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi kami sangat setuju sekali tadi dari apa yang disampaikan dari para penanggap ya terkait dengan memang harus betul-betul kita itu bisa berjalan apabila memang ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah khususnya kabupaten, kemudian diturunkan ke desa, kemudian sampai ke dari kecamatan dan desa. Semua adalah partisipasi yang ini tidak bisa disepelekan. Kami sering sekali setiap saat saya mengatakan ini untuk melawan COVID ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sampai pada kelompok keluarga yang terkecil dalam rumah tangga. Mereka sudah mau melaksanakan protap apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Sampaikan kita semuanya, kita harus jaga jarak. Kemudian kalau keluar itu yang penting-penting saja. Kemudian setiap keluar harus pakai masker. Itu bagian dari mereka sudah ikut lawan COVID di Kabupaten Sleman. Nah, inilah memang saya selalu sarankan tidak bisa Bupati sendirian dengan timnya di gugus tugas kabupaten bisa mensukseskan semuanya tanpa ada kerjasama yang baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa sampai pada tokoh-tokoh masyarakat di RT RW yang ada di Kabupaten Sleman. Saya kira demikian Prof. Bono yang kami sampaikan. Terima kasih juga. Jadi semua masukan-masukan tadi yang dikomentari dari teman-teman, kemudian dari BPT kami juga terima kasih. Kami bisa melaksanakan e-voting untuk pilkada 49 desa serentak itu dengan melibatkan 500 TPS. Ini juga berkat kerjasama kami dengan BPPT, kemudian kami kembangkan dengan juga Pemerintah Sleman. Demikian, dan juga terkait dengan transparansi kami tadi juga tidak hanya transparansi dari sisi data kaitannya dengan perkembangan ODP, PDP maupun juga konfirm, tapi juga kami keuangan pun juga yang kita laksanakan bisa setiap saat mereka bisa melihat apa yang dilaksanakan di baik yang ada di dinas sosial yang kami memberikan bantuan sosial pada masyarakat, pada yang kita dorong untuk kita pindahkan untuk dalam rangka menangani COVID ini, kami sangat terbuka untuk siapapun bisa melihat untuk
mencermati juga ikut mengevaluasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Prof. Ono minta sedikit aja, 1 menit. Ya, mumpung Pak Bupatinya ada semua sama Pak Wali, jadi ketika saya diminta sama Prof. Ono menanggapi, saya mencari perwali tentang PKB, tidak ada Pak, saya nggak nemu. Nah, saya nemunya di koran, artinya di berita gitu ya. Juga dengan Pak Azwar mungkin kebijakan peraturannya atau apa kebijakannya, dan Pak Sri pun mohon kalau orang hukum kan lihat aturannya dulu mana gitu ya, bener nggak gitu ya. Nah, mohon nyun sewu ditampilkan di website COVID-nya gitu. Ini loh kebijakan-kebijakan kita, peraturan-peraturan kita, sehingga kami kalau orang hukum melihat, oh itu ada aturannya bener loh gitu. Walaupun prakteknya secara sosiologis sudah sangat baik gitu. Ya, mohon karena saya nggak bisa dapat itu perwalinya Pak Hendi, peraturan-peraturannya Pak Aswar sama Pak Sripur itu tidak ada di website sama sekali. Nah, jadi saya mohon seperti itu. Terima kasih Prof. Ono. Ya. Oh iya, kami sedikit nambahi dikit Prof. Dari Sleman. Jadi kami siapkan dari apa yang diminta dari UI tadi, dari Bapak dari Fakultas Hukum UI, kaitannya dengan perbu-perbu yang kita munculkan, yang kita sebagai landasan hukum dalam melaksanakan penanganan COVID ini. Insya Allah dalam segera nanti akan ditampilkan di web kami yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih. Kalau dari Semarang, mungkin bisa masuk ke portal kami di semarangkota.go.id, lalu masuk ke JDIH. Nggak ada, Prof. Nggak ada, Pak Hendi. Adanya itu 3 tahun yang lalu. Ini saya udah lacak tadi kemarin. Ini ada di. Oh ya, oke. Mungkin saya nggak optimal. Tapi kemarin saya lacak tidak ketemu. Mungkin saya JDIH.semarangkota.go.id. Bapak bisa lihat Perwal 28 tahun 2020 tentang PKM. Baik. Ya. Andy, ya. Nanti linknya bisa kami kasih, Pak. Baik. Ya, makasih. Makasih, Prof. Ono. Iya, jadi saya begitu menghubungi Pak Arsanto sama Pak dari TB, Burkon. Itu Pak Burkon. Oh, saya belum dapat ini data-datanya. Jadi saya kira saya memberi PR kepada 2 penanggap ini betul-betul serius nih. Bagaimana Sleman, bagaimana Banyuwangi, bagaimana Semarang mencari informasi-informasi gitu. Takut penanggapannya salah. Ternyata begitu ketemu Pak Bupati dan Wali Kota, sebetulnya banyak informasi yang tidak bisa mungkin keblasuk gitu. Jadi arahnya itu nggak tepat gitu ya. Tapi ini pengalaman memang membuat clickable informasi itu kadang-kadang tidak mudah. Tetapi barangkali antara demand dan supply ini nggak. Tapi ini PR kita semua. Kalau webnya Corona yang WHO itu kan bagus sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat kalau di kota-kota kabupaten kadang-kadang sulit dan kemudian user interface-nya juga nggak pas gitu ya. Tapi ini adalah semua. Hari ini sudah mendekati 15.40. Ucapan terima kasih kepada semua narasumber, Pak Bupati, Pak Wali Kota, BPT. Saya kira kita harus selalu belajar menghadapi tantangan. Sekarang dalam kondisi abnormal dan menyiapkan ke new normal, dan yang lebih penting lagi juga nanti ke jangka panjang. Saya kira ini tantangan yang baik, tantangan yang tidak mudah, dan kita saling belajar, berkolaborasi, dan melakukan satu kegiatan-kegiatan untuk antisipasi ke depan. Saya sekali lagi atas nama tim dari Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas dan Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kita bisa berdiskusi di tempat waktu ke depan lagi. Semoga kita selalu menjaga kesehatan dan bisa memberikan kontribusi terhadap dampak-dampak COVID ini untuk masyarakat yang terdampak ekonomi, terdampak sosial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.